Yes? Sorry po. Seorang pria yang bernama Jul ingin sekali mendapatkan cinta si kupu-kupu malam yang bernama Rose. Jul ini bekerja di sebuah resto daging sapi, yang dimana resto tempat bekerjanya berhadapan dengan kontrakan Rose. Tak jarang, Jul selalu membayangkan kalau dirinya bisa bermain dengan Rose wanita si pujaan hatinya. Ako po yung sa paresan. Bagaimana kisah Jul selanjutnya? Untuk mendapatkan hati pujaannya, seorang wanita kupu-kupu malam. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya dengan versi cerita dari Ngadongeng Film. Film dimulai dengan Jul yang terlambat masuk kerja di sebuah restoran makanan siap saji. Jul mempunyai rekan kerja yang bernama Candy. Ketika itu, Jul mengatakan pada Candy kalau ia harus mengurus ayahnya terlebih dahulu yang sedang oleng berat. Maka dari itu, Jul terlambat masuk kerja. Jul selalu menatap kontrakan di depan restoran. Lalu Candy pun mengatakan kalau kontrakan itu dihuni oleh Rose si kupu-kupu malam. Bahkan di kontrakan itu sering terlihat laki-laki yang keluar masuk. Dan apabila lampu di kontrakan itu mati, maka lagi ada transaksi di kamar tersebut. May transaction ang nagaganap. Karena sudah lelah menjaga resto seharian, Candy pun berpamitan pada Jul. Dan Candy berpesan agar berhati-hati dalam menjaga resto. Tak lama kemudian, pria yang bernama Hendrik mendatangi resto. Dan Hendrik melihat kalau Jul sedang berhayal bisa bermain dengan Rose. Bergegaslah Jul menyiapkan makanan yang diminta oleh Hendrik. Hendrik menceritakan kalau Rose wanita yang nakal. Dan Rose sangat pintar memainkan jari jemarinya. Mendengar cerita Hendrik, Jul semakin berhayal tentang Rose. Dan Jul sangat ingin mengajak Rose bermain dengannya. Setelah membuat penasaran Jul, Hendrik pun meninggalkan resto tersebut. Kemudian, Jul mendapatkan telepon dari ayahnya. Sang ayah meminta ongkos pada Jul karena ia ingin menemui ibunya yang sedang berada di luar kota. Tetapi Jul mengatakan kalau ia sedang tidak punya uang karena Jul sedang menabung untuk biaya masuk kuliah. Sige po, ingat po kayo. Ketika Candy sedang bersama Jul, Candy mengatakan kalau minggu depan dirinya berulang tahun. Candy mengajak Jul untuk makan bersama di acara ulang tahunnya. Dan Candy akan mentraktir Jul. Belum sempat menjawab, Jul menemukan barang Hendrik yang tertinggal di resto. Dengan terburu-buru, Jul membungkus sop daging sapi. Ternyata Jul akan menemui Rose di kontrakannya, sekaligus mengembalikan barang Hendrik yang tertinggal. Sesampainya di kontrakan Rose, Jul memberikan barang Hendrik yang tertinggal. Dan Jul memberikan sop daging cuma-cuma pada Rose. Lalu telepon milik Rose pun berdering. Dan tak lama kemudian, ada seorang pria yang masuk ke dalam kontrakannya. Karena penasaran, Jul pun mengintip kejadian yang berlangsung di kamar Rose. Dan ternyata Rose sedang melayani pria itu. Dan Rose mendapatkan perlakuan yang kasar dari tamunya. Malam harinya Candy pun mengatakan pada Jul kalau ada pria yang sedang mencari tasnya yang hilang. Tentu Candy pun mengatakan kalau dirinya tidak melihat tas itu. Lalu Jul menjawab kalau ia telah mengembalikan tas itu pada Rose. Kemudian Rose pun mendatangi resto daging sapi dan ia bertemu dengan Jul. Rose? Candy pun segera meninggalkan resto itu dan Rose meminta pada Jul untuk membuatkan lagi sop daging untuknya. Kali ini Jul sedikit bertanya pada Rose tentang siapa pria yang bernama Hendrik. Hendrik itu hanya sebatas teman bagi Rose dan Hendrik sering datang ke kontrakannya. Bahkan Jul berani menanyakan luka memar yang ada di tubuh Rose.
Rose mengatakan kalau dirinya sedang datang bulan, maka memar ini akan timbul setiap dirinya datang bulan. Rose juga membenarkan kalau dirinya seorang kupu-kupu malam, dan Rose melakukan pekerjaan itu karena terpaksa. Lalu Rose pun mendapatkan telepon dari kliennya yang sudah berada di kontrakannya. Bergegaslah Rose meninggalkan resto daging sapi itu. Keesokan harinya terlihat resto sedang tutup, dan Candy pun bertanya, mengapa Jul menutup restorannya? Jul bercerita tentang nasib Rose yang mengalami kekerasan oleh pelanggannya. Jul juga mengatakan kalau ibunya juga mengalami seperti Rose karena kelakuan kasar dari ayahnya. Maka dari itu, ibunya Jul pergi meninggalkan rumah. Jul ingin sekali membantu Rose, akan tetapi Jul tidak bisa berbuat apa-apa. Bakit? Sinasaktan ka ba niya? Sana naman lang may ginawa ako. Sana naman lang pinagtanggol ko siya. Candy sangat kecewa mendengar cerita Jul. Sebenarnya, Candy menyukai Jul, tetapi Jul lebih memperhatikan Rose. Jul sangat terkejut atas pengakuan Candy yang menyukai dirinya. Dan mereka berdua melanjutkan permainan tahap O gusto mo lang makaisa? Anong ibig mong sabihin? Tapi hati tak bisa dibohongi. Jul masih terus memperhatikan setiap tamu yang datang pada Rose. Bahkan, Jul sendiri kembali berhayal kalau dirinya bisa bermain dengan Rose. Suatu malam ada pelanggan Rose yang mampir ke resto daging sapi. Di sana pria itu menghubungi temannya agar datang ke kontrakan Rose. Mengetahui itu, Jul pun berusaha jahil mencampurkan daging busuk ke makanan yang akan disajikan pada pria itu. Sir, yung order niyo. Magkano? O siya, sige, bumili lang ako ng pagkain. Selang tak berapa lama, pria dan Rose terlihat muntah-muntah akibat daging busuk yang terdapat di makanan sop itu. Pria itu lalu meninggalkan kontrakan Rose, dan Rose terdengar lagi muntah-muntah. Mendengar suara Rose, Jul pun langsung bergegas menuju kontrakan itu, dan Jul mendapatkan Rose yang sedang tak berdaya. Jul pun memberikan air hangat pada Rose, dan ia meminta agar Rose untuk beristirahat. Keesokan harinya, Rose pun berkunjung ke resto daging sapi untuk bertemu dengan Jul. Rose menanyakan ponsel miliknya yang semalam dibawa oleh Jul. Lalu mereka berdua terlibat ke obrolan yang serius. Salamat Jul meminta pada Rose untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan Jul siap untuk melamar Rose. Dan Jul menerima Rose apa adanya. Tak hanya itu, Jul mengakui perbuatannya yang mencampur makanan daging busuk di makanan pria itu. Karena perbuatan Jul, Rose harus kehilangan pelanggan setianya. Dan itu membuat Rose marah pada Jul. Sagot. Tangina naman eh. Jul mencoba mengejar Rose, dan ia meminta maaf. Rose meminta pada Jul jangan pernah mencampuri urusan pekerjaannya, karena Jul tidak bisa memberikan uang yang lebih seperti pelanggan yang memberikannya pada Rose. Dan kini Rose sangat membenci Jul, dan ia pun meninggalkan Jul. Uy, kamatay niya ang katarantaduhan na pinaggagawa mo. Kama! Jul tak terima disepelekan oleh Rose. Lalu, Jul mengambil uang tabungan miliknya dan beberapa uang resto untuk diserahkan pada Rose. Jul mendatangi Rose dan ia mengatakan kalau Jul sanggup untuk membayar Rose. Dengan uang itu, Jul bisa membeli Rose. Ayan o. Ganyang kalaking halaga. Kemudian Henrik ke kontrakan Rose, berniat untuk mencari keberadaan Jul. Dan Henrik langsung menghajar Jul, sembari bertanya tentang tas yang ia miliki. Jul mengatakan kalau tas itu telah ia berikan pada Rose. Kemudian terdengar suara sirine polisi, dan Henrik segera berlari. Ketika Jul kembali ke resto, dirinya menemukan Candy yang telah terluka tusukan yang dilakukan oleh Henrik. Untung saja mobil ambulan segera datang untuk menyelamatkan nyawa Candy. Akhirnya, Rose memutuskan untuk pindah kontrakan dengan diantar oleh seorang pria.
Di saat itu juga Candy menghampiri Jul dan Candy telah sembuh. Candy menghampiri Jul hanya untuk memberikan sebuah sepatu basket di hari ulang tahunnya. Sejak kejadian itu, Candy sudah berencana untuk berhenti bekerja di restoran daging sapi siap saji tersebut. Dan film pun harus berakhir. Bye.